maksudnya? Minggir. Hah? Apanya? Ya udah, Bapak dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada orang nggak sini sepi banget ya? Waalaikumsalam, Bapak. Ini rusak laptopnya. Nggak ada suaranya. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Ini nggak ada suaranya. Ini nggak ada suaranya. Ini kali apa nih? Halo, Pak. Udah lunas kan laptop ya? Halo, dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bentar. Dengar, Pak. Bentar ya. Kayak laptopnya Bu Ijan nih kayaknya bermasalah nih. Sini saya nggak dengar ngomong. Coba bentar ya. Udah ya. Bisa ya? Makanya tadi tuh kok nggak ada suaranya. Ya kalau itu kayaknya. Ngomong sini deh, ini udah. Kan juga paling itu kan ya. Itu kan ya. Kamu sini juga ngomong. Halo, tes. Halo, selamat pagi. Selamat siang sih. Dari sini aja. Siang, Pak. Bentar ya. Tes. Udah bisa. Halo. Tes. Udah muncul dah. Oh, udah banyak ya. Naik, mulai aja ya. Mulai. Oke, dengar suara saya ya. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Baik, ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kalau memungkinkan kameranya dibuka dulu biar terlihat wajah-wajah yang akan duduk di kursi panas tuh kan. Ini wajah sekarang menjadi avatar ini. Aduh. Matiin aja, nggak usah background dah. Wajah kanan jadi jelek dia. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi tolong perhatikan hari ini akan ada pengarahan tentang proses penyusunan skripsi ya, yang akan dijelaskan oleh teman-teman di Prodikasmas. Itu terkait dengan prosesnya, kemudian biaya, prosedurnya, dan lain sebagainya. Jadi tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Ija terkait dengan tahapan-tahapan
maupun persyaratan di dalam penyusunan skripsi. Nanti setelah Bu Ija menjelaskan tahapan tersebut, nanti kita ada namanya diskusi. Silakan bertanya, tetapi jangan dari koridornya skripsi ya. Artinya kita lebih fokus kepada bahas tentang skripsinya dulu itu kan. Itu terkait dengan persyaratan nilai, kemudian lain-lain itu nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bu Ija. Nanti kalau ada mau bertanya silakan, tetapi dengarkan dulu penjelasannya Bu Ija. Setelah selesai baru silakan bertanya jika ada yang ditanyakan. Itu ya. Baik, mungkin saya silakan ke Bu Ija untuk menjelaskan secara lengkap apa yang harus dilakukan dan bagaimana dalam proses penyusunan skripsi. Baik, silakan Bu Ija. Baik, terima kasih Pak Dodo. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya izin menyampaikan alur pelaksanaan skripsi Prodi Kesmas Universitas Trisakti Indonesia. Jadi teman-teman nanti saat menyusun skripsi, tolong perhatikan alur pelaksanaan skripsinya ya. Dimulai yang pertama dari syarat pengajuan skripsi. Nah, teman-teman kan sudah mengisi KRS. Nah, nomor 1 di sini mahasiswa wajib mengisi KRS skripsi. Jadi yang mengambil skripsi di semester genap harus mengisi KRS skripsinya, jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, telah menyelesaikan laporan PBL 2. Nah, bukti penyerahan laporan ke pembimbing lapangan. Jadi teman-teman, sebelum mengetahui pembimbing, harus dilunasi dulu nih syarat pengajuan skripsi di poin pertama ini. Mengisi KRS dan telah menyelesaikan laporan PBL 2, buktinya adalah ada kertas 1 lembar kan yang diserahkan ke pembimbing lapangan. Nah, itu nanti yang dibawa ke prodi diserahkan ke Ibu Ella. Setelah syarat pengajuan skripsi ini terpenuhi, baru masuk ke tahap selanjutnya. Di sini untuk mengetahui pembimbing, mahasiswa menyerahkan bukti penyerahan laporan ke prodi yang tadi ya, di sini telah menyelesaikan, kemudian sudah diserahkan ke lapangan, kemudian diserahkan bukti penyerahan laporannya ke prodi, ke Bu Ella. Kemudian yang kedua, mahasiswa mendapat surat pengantar pembimbing, lembar konsul, dan lembar pengajuan masalah. Nah, di sini. Setelah itu, di pelaksanaan sidang proposal. Nanti saat mau sidang proposal, ini ada persyaratannya. Yang pertama, mahasiswa wajib membayar 50% dari total tagihan biaya kuliah dan melunasi biaya skripsi sebesar Rp2.200.000 dengan melampirkan QR Code skripsi. Di sini. Kemudian syarat sidang proposal yang kedua, sebelum sidang proposal, mahasiswa wajib menjadi oponen minimal 2 kali, kecuali bagi mahasiswa yang pertama maju sidang proposal, gitu ya. Jadi kalau mau maju proposal nanti harus menjadi oponen dulu 2 kali di tempat temannya. Tapi kalau terkecuali bagi mahasiswa yang maju pertama kali kan berarti belum ada yang jadi oponen. Nah, boleh kalau misalkan yang maju pertama kali tidak diwajibkan untuk menjadi oponen terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sudah ada yang ujian berkali-kali, mahasiswa ini wajib menjadi minimal menjadi 2 oponen ya di sini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib melakukan uji Turnitin proposal maksimal hasil similarity atau kemiripan 30%. Maksimal ya, berarti rentangnya kalau dinyatakan lulus Turnitin itu 0 sampai 30%. 31% ke atas itu belum lolos, berarti harus uji Turnitin kembali. Biasanya filenya itu dikirimkan ke email kesmas@urindo.ac.id dengan melampirkan file dari cover sampai dengan bab 4. Kemudian nomor 4 sudah mendapatkan persetujuan pembimbing. Tentunya kalau mau sidang proposal harus ada persetujuan pembimbing dulu gitu ya. Pembimbing menyetujui tidak untuk ujian proposal. Nah, yang kelima mendaftar ke Prodi Kesmas, bisa ke Pak Dwi atau ke Pak Faras. Kemudian wajib menghadirkan oponen minimal 2 orang ya. Selain menjadi oponen 2 kali, teman-teman juga kalau misalkan nanti mau ujian sidang proposal wajib menghadirkan oponen minimal 2 orang. Seperti itu.
Nah, setelah sidang proposal, ya, proposal selesai ujiannya, nah teman-teman harus segera bersiap melakukan kaji etik penelitian. Karena kaji etik ini berapa lama kaji etik sekarang? Sekitar 1 sampai 2 minggu. Makanya setelah ujian proposal segera perbaiki, kemudian bisa melakukan kaji etik. Karena kaji etik itu salah satu syaratnya adalah proposal penelitian. Jadi setelah sidang proposal, mahasiswa wajib melakukan kaji etik penelitian melalui LPPM Urindo. Nah, ini nanti bisa menghubungi Pak Dwi persyaratannya apa aja. Ini biasanya hasilnya nanti keluar 2 minggu setelah, paling lama 2 minggu. Nanti aja biar gue jelasin. Ada di sini, Wi. Nah, setelah ujian proposal, kemudian uji etik, kalian bisa syarat turun lapangan untuk pengambilan data penelitian. Apa syarat turun lapangannya? Di sini ada 2. Telah merevisi proposal yang diujikan, kemudian telah memperoleh surat kaji etik dari LPPM. Jadi, saat mau turun ke lapangan, ini kaji etik suratnya sudah dipegang dulu sama mahasiswa, gitu ya. Jangan sampai kalian turun lapangan dulu baru mengambil kaji etik, kebalik. Jadi harus kaji etik dulu, surat dipegang. Kalau misalkan sudah boleh melakukan penelitian baru turun lapangan di sini. Setelah turun lapangan dan konsultasi dengan pembimbing, kemudian tahap yang paling terakhir adalah pelaksanaan sidang skripsi. Nah, pelaksanaan sidang skripsi di sini syaratnya yang pertama sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan penguji. Kemudian yang kedua sudah menempuh keseluruhan SKS 145 SKS. Menempuh itu belum menyelesaikan ya. Kalau menempuh itu saat ini sedang ditempuh 145 SKS. Kemudian mendaftar ke program studi bisa ke Pak Dwi atau ke Pak Faras. Kemudian nilai D maksimal 1 mata kuliah. Ini teman-teman harus diperhatikan. Kalau ada nilai D itu boleh maksimalnya 1 saja. Kalau 2 boleh nggak Bu? Tidak boleh ya. Jadi maksimalnya 1 mata kuliah baru bisa ujian skripsi. Kemudian wajib menghadirkan penguji lapangan sebagai penguji 3 pada saat sidang skripsi. Nah, ini wajib menghadirkan penguji lapangan. Bagaimana kalau tidak hadir, penguji lapangannya tidak bisa? Nah, itu ada surat dari Prodi. Kalau misalkan penguji lapangannya itu tidak bisa hadir saat tanggal yang telah ditentukan, itu ada suratnya dari Prodi, nanti bisa minta ke Prodi ya. Nanti Prodi yang akan menentukan siapa penguji ketiganya. Sampai sini teman-teman semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu. Izin Oke, Pak Ya Nikolas. udah, silakan Pak. Iya, mau nanya untuk tadi itu sidang untuk mengikuti skripsi ini telah menempuh PBL 2. Nah, sedangkan saya sedang melakukan PBL juga, gitu bagaimana? Oke, langsung dijawab ya. Kami sudah sebenarnya kalau misalkan banyak ya yang mahasiswa mengambil PBL 2 sekaligus skripsi dalam 1 semester. Jadi resikonya untuk mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah sekaligus tersebut, selesaikan dulu PBL-nya. Jadi Pak Nikolas selesaikan dulu PBL-nya baru mengikuti tahapan ini. Gitu. Jadi sekarang sudah harus dikejar tuh PBL 2-nya. Gitu, Pak. Terjawab ya, Pak? Tidak boleh bebarengan, Pak. Harus PBL 2 dulu yang diselesaikan. Karena biar nggak keteteran kalau misalkan Pak Nikolas mengejar dua-duanya, nanti bingung. Saya mau mengerjakan yang mana dulu ya, gitu. Nanti malah tidak selesaikan dua-duanya. Alangkah lebih baiknya Bapak selesaikan dulu PBL 2-nya, setelah selesai langsung nanti bisa ke ujian skripsi. Seperti itu. Itu ya Pak, segera diproses berarti PBL 2-nya, segera kirim tangan. Silakan Bu Lina. Tadi ada yang bertanya, Bu Lina bukan ya? Bukan. Ibu, izin Bu Amelia, bertanya. Untuk bukti penyerahan laporan ke pembimbing lapangan itu seperti apa ya Bu? Saya kan sudah selesai semua prosesnya, tapi belum saya ambil cover dari kampus yang secara fisik. Finishnya belum saya ambil, itu gimana ya Bu? Maksud? Oke, langsung dijawab ya Mbak Amelia.
Nanti Mbak Amelia harus ke Prodi mengambil jilidan yang sudah dijilid sama Prodi itu laporan PBL-nya. Nah, setelah diambil di Prodi, nanti biasanya dari Prodi akan ada surat 1 lembar di situ. Nah, di 1 lembar itu nanti ada bukti penyerahan ke pembimbing lapangan. Nah, itu jangan dihilangin ya. Harus stempel ya, Bu Ella? Harus stempel, buktinya nanti harus stempel, wajib distempel dari pembimbing lapangan kalau misalkan Mbak Amelia ini benar-benar sudah menyerahkan laporannya. Nanti setelah distempel, silahkan dibawa lagi ke Prodi, baru diberikan nama pembimbingnya, seperti itu. Ada 1 lembar, Mbak. Iya, baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi, silakan teman-teman. Ditanyakan di sini ya. Biar tidak bingung lagi nanti prosesnya. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Bu. Kalau misalnya sedang menempuh mata kuliah lain gitu, apakah bisa berbarengan dengan skripsi, Bu? Bisa. Bisa ya. Dalam 1 semester ya, Bu? Ya. Di sini menempuh keseluruhan. Menempuh itu kan bukan selesai, Mbak. Menempuh itu bisa barengan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan Mbak Anis. Untuk penguji lapangan berarti kalau misalnya saya ngambil di institusi tempat kerja saya, berarti itu yang jadi penguji lapangannya itu syaratnya bagaimana ya, Bu? Syaratnya minimal S1. Oh, minimal S1. Harus di atas atasan saya gitu, Bu. Yang menjadi pembimbing lapangan di sananya, Mbak. Oh, baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Izin Bu, tanya Bu. Oke, siap. Pak Apip, silakan. Untuk yang bukti penyerahan laporan PBL 2, itu mintanya ke siapa Bu ya? Kemarin saya sudah selesai, tapi belum ada bukti itu. Pak Apip sudah mengambil laporan yang dijilid belum? Belum Bu, kemarin Belum. baru. Nanti kalau sudah jadi, Pak Apip silakan ambil ke Prodi. Nanti saat ambil, akan diberikan formulir untuk penyerahan ke pembimbing lapangan, Pak, 1 lembar itu. Nanti wajib distempel ya, Pak? Ya Bu. Ya. Stempel siapa Bu? Stempel pembimbing lapangannya. Oh ya Bu. Iya. Soalnya kan nanti dibawa lagi ke Prodi sebagai bukti kalau Bapak sudah menyerahkan laporan tersebut ke pembimbing lapangan. Yang dibawa lagi laporannya Pak? Yang Ya, formulirnya, Pak, formulirnya. formulirnya. Iya, yang 1 lembar itu. Iya Bu ya. Ya, intinya nanti Bapak kalau jilidannya sudah jadi, silahkan ke kampus aja, nanti akan dijelaskan lagi di Prodi. Iya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Pak Rudi. Iya, gini, jadi kan saya tuh ada matkul yang pengulangan, artinya yang seperti ya. Kita ada yang D, kita saya mau ke itu masih boleh melanjutkan ke sidang skripsi apa bagaimana Bu ya? Halo Bu. Mohon maaf Pak, kurang jelas ya? Ya, suaranya kurang jelas. saya kan ada kurang jelas ya. Bentar. Bu, sudah Ya. jelas? Jelas. Ya, jelas? Jelas. Ya, saya kan ada matkul yang harus pengulangan, ya Bu ya. Karena terus ada yang B, saya mau ikut P3M ya kalau salah. Itu masih boleh untuk ikut sidang skripsi atau tidak Bu ya? Ada beberapa ya, saya ada. Ini Pak. Ya. Oke. Jadi kalau intinya kan tadi kan sedang menempuh ya Pak Rudi ya? Betul Pak Widodo, ya Pak Widodo. Karena ada nilai E, berarti kan Bapak harus mengulang lagi tuh mata kuliah tersebut yang E tadi. Ya. Nah, sekarang ini yang E tersebut sedang Bapak tempuh, itu harus sudah bisa berproses untuk bimbingan skripsi, kan sedang menempuh.
Baik, Jadi Pak. Baik, Pak. ujungnya skripsi itu adalah yudisium sebenarnya. Jadi meskipun Bapak sudah menempuh dan sudah sidang skripsi, tetapi kalau nilainya belum keluar berarti tidak di yudisium meskipun sudah lulus ujian skripsinya. Jadi ketentuannya hanya pada proses di mana Bapak sudah menempuh mata kuliah tersebut, Bapak sudah bisa ikut bimbingan skripsi. Itu Pak Rudi. Oh, baik Pak Widodo. Ya, soalnya saya masih agak bingung juga nih gitu sih. Ya, Memang Pak, saya cepat di ini Pak, biar selesai Pak. ya, jadi saya juga mau ke kampus juga sih. Jadi untuk mengurus yang ini Pak semua Pak. Jadi Ya, biar Pak, saya ya, biar Pak. jelas gitu Pak. Baik, Pak Dan Widodo. jangan diproyek terus Pak, kita kamu sekali-kali Pak. Ya, siap Pak Widodo, siap Pak. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak, makasih banyak Pak, makasih banyak Pak. Sudah terjawab ya Pak Rudi ya. Berarti harus dimasukin ke KRS Pak yang ditempuhnya. Jangan sampai ketinggalan. Iya, Siap. harus menempuh. Jangan sampai Bapak skripsi duluan nanti ditempuhnya semester depan, itu yang nggak boleh ya Pak. Ya, maunya berbarengan Bu, biar selesai cepat Bu gitu. Ya. Ya baik, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Saya izin bertanya, mungkin ini agak sensitif Bu, masalah biaya. Untuk yang mahasiswa wajib membayar 50% dari total tagihan, itu berarti kita bayar full kayak semester sebelumnya dong Bu, 5,7 ditambah 2.200.000 buat skripsi ya Bu? Iya. Jadi di sini mahasiswa wajib membayar 50% dari total tagihan biaya kuliah dan melunasi biaya skripsi sebesar 2.200.000. Karena itu sistem Mas Farhan. Jadi kalau misalkan tidak membayar sesuai ketentuan berarti tidak bisa lanjut. Iya sih Bu, maksudnya apa kita bisa tahu nggak Bu rincian dari bayaran itu berarti sama aja apa beda gitu deskripsi ini? Soalnya kan setahu saya, bukan setahu saya sih, apa banyak yang ini juga Bu bertanya terkait ini, ada nggak rincian dari total biaya ini tuh apa aja gitu Bu? Oke, biar lebih jelas langsung simulasi sama Bu Ella ya. Oh boleh Bu. Oke. Ini buat menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga Bu, soalnya banyak juga yang mungkin yang nanya Bu Ella tentang perihal tagihan Bu. Tadinya mau tentang alur dulu, dananya setelah ini karena sudah ditanyakan, ya udah nggak apa-apa kalian ya. Oh, maaf ya Bu. Bu izin Bu, mau masih seputar alur Bu, boleh Oh, iya, satu boleh, lagi nggak? Iya. Boleh. Boleh dibuka yang tadi lagi nggak Bu? Boleh, bentar ya. Iya. Iya, yang ini Bu, izin bertanya, berarti untuk mengetahui pembimbing, kita harus udah ini ya Bu, menyiapkan judul gitu dan masalah-masalahnya gitu Bu. Laporannya udah jadi. Laporannya sudah diambil belum, Mbak? Laporan akan diambil Bu, baru akan diambil. Nanti laporannya diambil dulu, setelah laporan diambil nanti akan dapat formulir penyerahan laporan ke pembimbing lapangan ya, nanti minta tanda tangan tuh ke lapangannya sama stempel. Nah, buktinya itu dibawa lagi ke Bu Ella. Nanti Bu Ella baru memberikan surat pengantar ke pembimbing, lembar konsul dan lembar pengajuan masalah. Nah, kalau misalkan Mbak siapa mohon maaf tadi? Kuratua ini. Nah, misalkan Mbak Kuratu sudah mendapatkan, udah ada ide nih, udah ada masalah, boleh langsung ditulis masalahnya di situ, sekaligus mengantarkan surat pembimbing, seperti itu Mbak. Iya, baik. Maksud saya baiknya emang harus udah ada punya ini ya Bu, ya biar nggak bolak-balik ya. Iya, biar sekalian. Tapi ada juga pembimbing Bu, yang biasanya dikumpulkan dulu mahasiswanya, baru diarahkan, ada juga yang seperti itu. Nanti silakan tanyakan dulu saja Mbak. Mungkin alangkah lebih baiknya Mbak Kuratu itu menyampaikan surat pengantarnya dulu, baru tanyakan Bu, apakah saya sudah boleh mengajukan masalahnya? Kalau misalkan sudah, baru Mbak Kuratu itu memberikan masalah yang sudah disiapkan. Kalau misalkan kata pembimbingnya nanti saja barengan dengan pembimbing yang lain, misalkan, ya udah di-keep dulu saja, nanti saat konsultasi barengan baru diserahkan. Seperti itu aja Mbak, mengikuti alur pembimbing. Oke, baik Bu, terima kasih Bu.
Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada lagi nggak yang ditanyakan tentang mau pelaksanaan? Ya, Ibu mau bertanya, Ibu. Boleh, silakan Untuk Mbak Wigati. untuk turun lapangan itu apakah sama dengan PBL 2 yang ada waktunya tersendiri gitu, Bu? Kalau kemarin kan PBL 2 25 hari kerja gitu. Kalau untuk skripsi penelitian ini apakah ada waktu tertentunya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, ini desain penelitian ya. Udah belajar metodologi penelitian belum? Kan Udah, setiap Bu. penelitian itu punya desainnya masing-masing ya. Tergantung nanti Mbak Wigati mengambilnya tentang cross-seksional atau eksperimen atau misalkan yang desain-desain lainnya. Jadi tergantung dari jenis penelitian yang diambil. Intinya untuk skripsi itu kami harapkan akhir Juli itu sudah selesai. Ya, akhir Juli itu sudah selesai ujian skripsi. Nanti kita akan yudisium biasanya di akhir Agustus, seperti itu. Artinya nggak ada hari berapa hari khusus gitu dari prodi, nggak ada kan? Nggak ada. Kalau Nggak penelitian itu tergantung desain penelitian masing-masing, Mbak. Oke, Jadi baik semakin Ibu, cepat, terima semakin kasih. baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ibu izin tanya lagi, Bu, ada pengiriman jurnal khusus nggak, Bu? Biasanya kan kalau di kampus lain suka ada uji jurnal gitu, Bu, untuk syarat skripsi ya, biar mendapatkan LO gitu, Bu. Nggak ada ya kalau dari alur. Cuman kalau dari Prodi Kesmas sendiri, setelah semuanya di sini nanti selesai mengerjakan skripsi, harus mengirimkan draft jurnal, manuskrip ya, bukan jurnal. Mengirimkan manuskrip ke Prodi Kesmas. Kalau misalkan sampai terbit ke jurnal itu lebih bagus, gitu. Jadi tidak harus ada LOA-nya. Kalau misalkan di sini mau sidang skripsi, ya pelaksanaannya syaratnya ini aja 1-5, tidak harus ada LOA untuk jurnal. Kalau LOA kan berarti jurnal tersebut mau diterbitkan. Nah, kalau di kami cukup sampai mahasiswa membuat manuskrip saja. Tapi alangkah lebih baiknya nanti biasanya masing-masing pembimbing itu beda-beda ya. Ada yang pembimbing mengarahkan mahasiswa sampai oh sayang nih gitu kan penelitiannya bagus harus dipublikasikan. Nanti itu silakan diskusikan dengan pembimbingnya masing-masing. Tapi wajib di prodi itu sampai dengan manuskrip seperti itu. Manuskrip Ya, itu berarti draft jurnal ya. Iya, terima kasih Ibu, syukurlah. Oke, ada lagi yang lain di alur Ibu pelaksanaan? izin bertanya, Bu. Boleh silakan Mbak Vines. Iya, aku mau tanya terkait yang oponen, Bu. Untuk yang menjadi oponen di sidang skripsi itu harus satu peminatan ya, Bu? Enggak harus satu peminatan, boleh teman-temannya yang lain yang sedang menempuh ujian skripsi juga. Oh ya, oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Boleh. Balik ke yang tadi pembimbing, Bu. Kalau misalnya PBL 2-nya sudah diakui, bagaimana ya, Bu ya? Itu mendapatkan lanjut form pembimbing atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya PBL 2-nya sudah diakui, berarti lanjut. Silakan ke Bu Ella ya. Iya, baik Bu. Terus Bu, kalau misalnya untuk oponen tadi Bu, sebelum, kan kebetulan pindahan Bu, kalau misalnya sebelumnya udah pernah menjadi oponen juga Bu, sudah terpenuhi, itu bagaimana ya Bu? Menjadi oponen di mana dulu nih? Kampus sebelumnya Bu, sudah pernah ada formnya juga. Tetap harus ikut lagi ya Bu ya? Ikut lagi, menjadi oponen di sini ya. Oh ya, baik Bu. Ya. Terima kasih. Biar merasakan menjadi oponen di Urindo itu bagaimana gitu. Baik Bu, siap Bu. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya silakan Mbak Linda. Yang nomor 5 kan itu wajib menghadirkan penguji lapangan. Nah itu nanti itu dikasih surat pengantar dari prodi ya Bu, ketika kita ingin menghadirkan penguji dari lapangan. Iya, nanti diberikan surat dari prodi. Silahkan nanti ke Pak Dwi atau Pak Sindo atau Mas Paras ya. Nanti diberikan surat untuk penguji lapangannya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ayo, dikupas tuntas. Bisa diperjelas Bu, yang oponen itu tugasnya seperti apa Bu? Terima kasih. Oh, oponen itu seperti apa? Jadi oponen itu
yang sudah menempuh, mahasiswa semester akhir juga ya? Yang skripsi, mahasiswa yang memilih KRS skripsi juga, Pak. Nah, mengikuti ujian skripsi temannya, gitu. Mengikuti ujian proposal temannya. Kalau skripsi nggak pakai oponen ya, yang memakai oponen itu adalah proposal. Nah, itu wajib hadir di sidang proposal temannya minimal 2 kali. Seperti itu. Nanti tugasnya apa? Tugasnya memberikan pertanyaan dan masukan kepada yang ujian proposal. Seperti itu. Jadi sebelum nanti temannya ditanya oleh penguji, biasanya oponen dulu tuh yang ditanyakan. Silakan oponen, ada yang ditanyakan nanti gitu ya. Nanti silakan bertanya dan si peserta proposalnya yang akan menjawab. Seperti itu Pak Apip. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi itu udah ada buka ya, buka apa nih? Buka oponen katanya PC saya tuh Kak Henda yang butuh oponen PC saya. Nanti silakan teman-teman, kan ada grupnya ya, ada grup PBL. Kalau misalkan teman-teman masih kekurangan menjadi oponen, didiskusikan saja di grup. Siapa yang butuh oponen? Saya baru 1 gitu. Nanti teman-temannya bisa mengajak teman tersebut. Sudah cukup? Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bu, 1. Ada, silakan. Oponen itu harus tingkatan semester kita Bu. Boleh nggak kalau yang di bawah semester kita? Ini kalau oponen itu yang mengambil KRS skripsi aja, Rizal. Oh. Iya. Biar ada pengalaman. Jadi sebelum dia sidang, ada bayangan nih mau ngapain. Nanti ditanya apa sama pembimbingnya, sama pengujinya. Jadi mempersiapkan mental gitu ya. Sebelum perang, mentalnya disiapin dulu tuh dengan menjadi oponen. Jadi nggak kaget. Gitu ya Rizal? Ada lagi? Cukup? Izin bertanya Bu, Rahmat. Boleh, silakan Pak Rahmat. Bu, tadi kan dikatakan oponen itu harus minimal 2 kali mengikutin ya Bu. Misalnya nih, saya udah 2 kali mengikutin oponen, tiba-tiba ada teman lain yang meminta saya untuk menjadi oponen juga. Berarti ibaratnya kalau dia meminta lebih dari 2 kali kan saya jadi oponen, itu bisa atau enggak Bu? Terima kasih. Bisa ya. Di sini minimal 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali juga boleh. Oh baik, makasih ya Bu. Yang penting minimal 2 kali. Kalau sekali boleh nggak? Itu yang nggak boleh ya. Harus minimal 2 kali. Baik Bu, takutnya misalnya harus berbagi-bagi sama orang yang belum ngikutin oponen atau gimana gitu Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, sekarang kita ke Bu Ella ya terkait dana. Nanti Bu Ella akan langsung OSS atau yang alur dulu? OSS saja. Bentar ya. 19505. 16.06. 2001. Salah tuh. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Ini akan dicontohkan satu mahasiswa ya atas nama Mbak Linda Sujayanti. Silakan Bu Ella. Baik, Assalamualaikum. Ini saya contohkan satu orang ya atas nama Linda. Sama aja sih sebenarnya seperti sistem pembayaran PBL 2, cuma nanti
di sini kegiatan. Nah, nanti akan muncul kegiatannya skripsi. Klik daftar. Kalau misalnya emang belum melunasi biaya kuliah, nanti akan muncul seperti ini. Ada keterangannya, kekurangan pembayaran itu 1845. Jadi harus dibayar dulu uang kuliahnya. Setelah itu baru bisa bayar skripsi yang 2,2. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Mbak Ella, berarti sesuai dengan tulisan yang, kan kita pasti beda-beda nih Mbak Ella ya? Berarti sesuai dengan yang merah itu yang paling bawah aja ya? Iya, sesuai dengan tagihan masing-masing. Di sini ada keterangan ya, kekurangan pembayaran boleh dicetak kartu, bukan kartu ujian ya sebenarnya, ini ujian skripsi. Berarti 1845 itu plus sama yang tadi 2 juta sekian itu ya? Iya, betul. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya untuk pembayaran? Yang 2.200.000 munculnya di mana, Bu ya? Di kegiatan Pak, di sini nih, pembayaran, pendaftaran kegiatan. Nah, di sini ada skripsi. Di sini ada harus klik tombol daftar dulu, baru setelah itu muncul. Kalau misalnya dia udah bayar, dia nggak akan muncul kayak gini. Kalau misalnya udah bayar uang kuliah ya, kan tadi tulisannya sudah dijelaskan sama Bu Ija, 50% dari total tagihan biaya. Nah, nanti klik buat pembayaran. Nah, di sini akan keluar rinciannya sama seperti PBL sih sebenarnya untuk pembayarannya. Cuma kalau skripsi harus bayar 50% dulu dari total tagihan biaya kuliah. Boleh dicek masing-masing OSS-nya mungkin. Udah ada biaya kegiatan skripsinya belum? Kalau belum boleh nanti WA saya. Nanti saya daftarin. Udah ya untuk pembayaran skripsi ya. Ada yang mau tanya lagi? Untuk yang sudah menyerahkan laporan PBL-nya ke lapangan dan ada buktinya boleh diserahkan ke saya ya untuk mulai hari ini. Nanti akan saya tukar dengan surat pengantar pembimbing, terus form judul masalah sama lembar konsul. Untuk buku panduan skripsi itu nanti akan di-share di grup karena sebenarnya panduan skripsi itu ada jika mahasiswa sudah bayar. Sudah bayar skripsi. Di bawahnya tuh ada tulisan download buku panduan skripsi. Nanti bisa di-download kalau yang udah bayar. Tapi kalau misalnya belum bayar nanti akan dikirim di grup PBL. Udah ya, udah nggak ada yang tanya ya untuk biaya. Bu izin mau tanya. Iya Bu. Bu Ella mau tanya terkait yang maksimal pembayaran di kapan ya? Kebetulan kan saya juga PBL-nya baru mau mulai. Nah, untuk pembayaran skripsinya ini maksimal di tanggal berapa atau di bulan kapan? Untuk pembayaran skripsi pokoknya intinya sebelum Ibu ujian proposal harus bayar skripsi. Ya, terima kasih. Ya, sebelum ujian proposal harus udah bayar skripsi. Berarti itu harus sudah lunas ya Bu sebelum ujian proposal yang 2.200.000. Ya. Kalau yang untuk biaya 50% dari biaya kuliah itu maksudnya ada ini nggak Bu? Setelah sebelum ujian juga atau harus dibayar sekarang? Kalau kamu mau bayar skripsi, otomatis kamu harus bayar yang tadi, tagihan tadi. 50%. Oh, yang 50% tadi. Iya. Mau bayar sekarang, cicil, mungkin bulan depan baru biaya skripsinya, boleh kayak gitu. Biar nggak langsung pembayarannya banyak gitu. Tapi masukin PA-nya berarti PA pembayaran kuliah dulu, baru masukin, kalau itu udah dibayar, baru masukin PA yang skripsi.
Jadi satu-satu cara pembayarannya ya, nggak bisa langsung double. Karena PA-nya beda, walaupun sama PA-nya, tapi maksudnya yang satu masuknya ke biaya kuliah, satunya masuk ke biaya kegiatan. Bingung ya? Paham, Bu. Bu Ella, mau tanya? Iya, Pak. Iya, jadi ini saya ulang lagi tadi makanya. Jadi kalau saya ini kayak saya nanti mau ada apa namanya pengulangan, berarti saya harus bayar itu dulu Bu ya untuk buka KRS ya? Iya, Bapak belum isi KRS ya Pak? Belum. Makanya saya mau bayar. Misalnya saya mau bayar, berarti saya harus bayar yang perkuliahan itu Bu ya? Iya, Bapak bayar ini aja dulu registrasi untuk 1 juta. 1 juta. Baru isi 1 juta. KRS, Ya. KRS skripsi. Ya. Terus mata kuliah yang lain yang mengulang. Ya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak mau bayar skripsi, Bapak bayar yang tadi 50% dulu. Yang Tagihan 2 juta. Yang skripsi itu berarti yang 2.200.000 tadi? Iya, skripsi 2.200.000 sama yang tagihannya nanti akan muncul Pak, kalau Bapak klik daftar, di situ akan muncul berapa tagihan yang harus Bapak bayar. Baik. Berarti pembayaran, oke. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Jangan lupa isi KRS skripsi ya. KRS skripsi berarti ya? Iya, semuanya untuk semuanya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Pengumuman lagi ya, untuk mahasiswa yang ikut PBL diganjil, tapi belum ujian, sampai tanggal 25 Maret, berarti harus isi PBL lagi, isi skripsi PBL 2 lagi. Yang ambil KRS diganjil, bukan digenap, tapi yang diganjil, dan belum ujian, itu wajib isi KRS lagi. Pokoknya sampai tanggal 25 Maret ini belum ujian, harus isi KRS PBL lagi. Terus isi PBL 2-nya itu yang pamutakin dosennya. Jangan banyak yang isi PBL 2 itu yang dosennya Pak Dodo, Bu Ija, Pak Nur, Bu Mitira, itu bukan untuk PBL angkatan sekarang, tapi itu untuk PBL yang kurikulum baru, mahasiswa yang masuk di 2022. Seperti itu. Kalau untuk yang masuk di 2021 itu PBL-nya yang pamutakin. Yang dosennya hanya pamutakin. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum ujian di sini yang mengambil KRS diganjil, ada nggak? Banyak ya? Ayo dikejar ya, berarti sampai tanggal 25 teman-teman dikejar biar ujian, biar nanti fokus skripsi saja di semester genap. Ini kan masih banyak nih waktunya sampai tanggal 25, jangan sampai tanggal 25 ya. Tanggal 25 kan pendek tuh, banyak tanggal merahnya. Mulai sekarang coba dikejar, karena PBL kan sedikit laporannya, bisa lah sehari beres, fokus. Bu, maksudnya ujian PBL itu sidang itu kan? Iya, yang sidang Pak. Oh, sudah saya, alhamdulillah. Bu, ya. Kalau saya belum dijilid Bu, yang semester ganjil kemarin. PBL-nya bisa nyusul nggak Bu dijilidnya? Kalau Mbak mau ke skripsi berarti harus dijilid, diserahkan ke lapangan. Prodi ya Bu? Intinya kasih ke saya, nanti saya kasih dengan pengantar pembimbing skripsi. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Ya, secepatnya Kak, kan tinggal dijilid aja. Maksudnya ya, Word-nya Bu Ella, maksudnya Word-nya dijilid gitu Bu? Iya Pak, dari file, dari cover depan sampai lampiran itu di print. Iya. Tanda apa di para penguji, kan kemarin kan ada yang pas saat ujian itu ada coret-coretan tuh, maksudnya yang dikoreksi sama penguji dan pembimbing. Iya. Harus ACC penguji dulu di paraf sama penguji, kemudian ditandatangan pembimbing dan lapangan, baru diserahin ke prodi Pak, dari cover sampai lampiran.
Oh gitu, baik, baik. Nah, Ya, diserahkan ke prodi, nanti tanda tangan Pak Dodo baru bisa dijilid. oke, baik, baik. Ya Bu, baik Bu. Ya. Silakan ada Tanya lagi? Bu, Ya. Bu, tanya Bu. Ini saya barusan buka itu apa yang PSS yang pembayaran. Untuk yang tagihan masih belum ada batasan yang 50%, apa langsung dibayar cukup 50% aja nggak apa-apa, Bu? Bapak klik dulu daftar yang di biaya kegiatannya skripsi. Oh, itu dulu yang 2.200.000 dulu itu Bu ya? Ya, diklik dulu daftar yang biaya kegiatan. Apa pokoknya yang kegiatan aja. Pembayaran, terus yang kegiatan, baru yang kolom skripsi itu yang ada tulisan daftar warna hijau itu diklik, nanti akan muncul biaya yang harus dibayarkan 50%-nya berapa. Ya Bu, makasih Bu. Iya, Pak. Sudah ya. Ibu, saya mau tanya lagi. Ya. Untuk mendapatkan dosen pembimbing itu harus bayar dulu ya Bu ya? Atau kita cuma menyerahkan bukti ini kemarin, laporan kemarin setelah mengikuti PBL? Enggak harus Enggak harus bayar ya Bu? dulu. Oh. Kalau mau bayar dulu nanti kalau kamu mau ujian proposal. Ah gitu. Baik, terima kasih. Penting kamu udah nyerahin selebaran yang dari lapangan itu ke saya. Udah kan ya, Linda? Udah Bu. Ya, nanti ditunggu hari ini ya. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Sudah ya, dialihkan lagi ke Bu Ija. Oke, terima kasih Bu Ella. Ada lagi teman-teman atau sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih mengganjal gitu belum terjawab, boleh ya sekarang ditanyakan. Ibu izin bertanya, untuk Ya, ujian ya. sentronya itu kira-kira bulan apa ya, Bu? Seminar proposal, bentar ya. Biasanya di bulan, bentar. Proposal itu sekarang udah Maret ya. Penyusunan, ujian proposal. Ujian proposal itu biasanya di bulan April, Mei, Mbak. Di bulan April ya. April itu udah ujian proposal. Nanti biasanya jadwalnya kami share di grup ujian proposal. Halo? Halo Mbak Puji. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Intinya selesaikan dulu PBL 2-nya ya. Kalau PBL 2 sudah selesai, tinggal mengikuti alur, langsung lanjut ke skripsi. Jangan sampai tunggu-tungguan sama temannya. Berjalan saja sendiri biar cepat lulus. Ada lagi? Saya Bu, Kak Henda ingin bertanya Bu. Ya, boleh Kak Henda. Terkait penyerahan yang diparafin sama pembimbing lapangan. Saya kan tinggal di stempel doang. Nah, stempelnya lupa Ibu. Kalau itu gimana Bu ya? Bisa nggak ya? Wajib Kak Henda, wajib di stempel. Jadi Kak Henda harus kembali lagi ke pembimbing lapangan minta stempel. Oh alah, ya udah Bu, Ya, siap. kan itu bukti. Kalau tanda tangan kan gampang ditiru ya oleh siapa saja. Cuma kan kalau stempel itu legalitas. Kalau misalkan Kak Henda betul-betul sudah menyerahkan bukti tersebut ke pembimbing lapangan. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi?
Yang belum PBL, yang PBL 2-nya mengisi KRS di semester ganjil harus segera ujian ya, biar nggak ada beban di semester genapnya. Ada lagi teman-teman atau cukup? Cukup? Belum Bu, saya mau nanya lagi. Iya, boleh, silakan. Ya, tadi kan Ibu jelasin menempuh 145 SKS ya Bu. Itu udah patokan maksimal atau minimal Bu? Maksimal dong. Kan Rizal sekolah di S1 Kesmas, lulusnya itu maksimal 145 SKS. Kalau minimal nanti mau berapa SKS Rizal? Saya di browser, saya sempat baca 144 Bu. Pas sini lihat jadi 145. Nah, 144 itu untuk NPM yang 17. Nah, kalau Rizal kan 18 ya. 19 Bu. 19. Nah, yang 19 itu dulu Pancasila sama kewarganegaraan itu masih digabung 3 SKS. Nah, peraturan terbaru itu tahun 2019 ya kalau nggak salah wajib memisahkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi dipisah dua-dua, jadi nambah 1 SKS itu aja. Jadi 145. Makasih ya Bu ya. Oke. Kan sedang menempuh semuanya semester ini kan Rizal? Iya Bu. Iya. Ada lagi? Untuk batas akhirnya kapan? Batas akhir apa Pak? Ini proposal apa skripsi? Batas akhir proposal dan skripsi. Sebentar ya, saya lupa lagi yang ininya. Sebentar ya, saya cari dulu. Kita warnain di dalam yuk. Yuk, mewarnai yuk. Ayo. Oke Pak, izin menjawab ya, sesuai di kalender akademik, kalau misalkan yudisium itu kan sudah kelulusan ya Pak ya, kelulusan sudah menyelesaikan ujian skripsi dan menyerahkan persyaratan-persyaratannya, itu di tanggal 31 Agustus untuk yudisium. Berarti kalau misalkan mau ikut yudisium, harus selesai ujian skripsinya itu seminggu sebelumnya Pak. Seminggu sebelumnya itu sudah harus selesai semua persyaratan dikumpulkan ke program studi. Seperti itu. Itu Pak Apip. Berarti kalau proposalnya jauh sebelumnya Bu ya? Kalau proposalnya itu di bulan April kita sudah ujian proposal. Setelah Lebaran ya Bu? Ya, setelah Lebaran itu sudah dimulai ujian proposal. Iya Bu, baik, makasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Biasanya jadwal proposal nanti akan kami share ya di grup PBL untuk menyemangati teman-teman supaya maju ujian. Ada Ibu, lagi? kalender akademiknya nanti di-share nggak ya, Bu? Di-share, nanti sidang share dan- ya. Oke, Iya, nanti makasih ya, Bu. share ya. Ada lagi? Nanti kalender akademik, kemudian buku panduan akan kami share di grup PBL. Ibu izin bertanya untuk ujian proposal sama skripsi itu nanti online atau offline ya Bu ya? Offline. Jadi untuk ujian proposal dan skripsi offline. Ini ada Pak Dodo nih. Offline ya Pak? Offline, udah semua offline di mana-mana. Ya, baik Ibu, Bu. Terima kasih. izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalkan offline berarti penguji lapangannya ikut ke kampus ya, Bu? Iya, ikut ke kampus. Oke, Bu. Terima kasih. Kan penguji lapangan itu hanya dari Skripsi. skripsi. Kalau proposal itu tidak ada penguji lapangan. Iya, Bu. Berarti sidang skripsinya penguji datang ke kampus ya? Ya, betul.
Nanti Ibu izin yang bertanya. euforianya ya, nanti boleh dipoto teman-temannya, pakai selendang-selendang, balon, hadiah. Di kampus kan lebih berasa. Gitu. Kalau online kan nggak ada yang nyemangatin. Nanti yang ngasih kue diri sendiri lagi. Ayo, apalagi? Tadi ada yang bertanya kayaknya. Udah, boleh nanya juga. Ada tadi Pak. Tadi ada yang mau bertanya lagi ya? Udah, Udah cukup teman-teman atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup kayaknya ya? Oke, kalau cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Nanti akan kami share buku panduan beserta kalender akademik di semester genap. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti untuk teman-temannya yang belum bisa bergabung di siang hari ini, boleh langsung ke YouTube-nya Kesmas ya. Oh iya, satu lagi. Nanti syarat ujian skripsi, teman-teman wajib subscribe YouTube-nya Kesmas ya. Siap Bu. Karena subscribe itu gratis ya, subscribe itu gratis. Dan follow, kata Pak Dodo, follow Instagramnya Kesmas karena berbagai informasi nanti sebagai alumni teman-teman juga bisa berkontribusi di Instagramnya kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di end meeting Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.